Selamat pagi anak-anak. Pagi. Shalom. Shalom. Oke, hari ini kita akan belajar selama 1 jam pelajaran, selama 40 menit ke depan. Tetapi sebelum kita belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bu Mada minta Kelvin berdoa. Silakan ke depan membuka dalam doa. Mari semuanya kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, bentar lagi kami ingin memulai pembelajaran pada pagi hari ini yang berkali dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Berdoa ya, amin. Amin. Terima kasih Kelvin, silakan duduk kembali. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bersama kita bisa membangun solidaritas. Ya, temanya adalah bersama kita bisa membangun solidaritas. Nah, kita akan menyanyikan sebuah lagu sebagai apersepsi, yaitu yang judulnya adalah Mari Kita Terbuka, ya. Hitungan ketiga kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Teman, mari kita terbuka dengan saudara beda agama. Teman, mari kita menghormat dengan orang yang beda pendapat. Ada Islam, Allahu Akbar, ada Kristen, Haleluya, ada Hindu dan Konghucu, Kongsu, semua jadi saudara. Good, terima kasih. Kira-kira apa arti lagu ini buat kalian? Yuk, siapa yang mau berpendapat? Kira-kira apa makna lagu ini buat kalian? Kintan mungkin? Harus menghormati semua agama. Kalau Kintan tadi mengatakan semua agama berarti ada lebih dari satu, ya. Di Indonesia ini ada berapa agama yang diakui? 6 agama, ya. 6 agama. Ada pendapat yang lain selain bahwa kita harus menghormati agama? Ada pendapat yang lain? Apa aja? Kira-kira makna dari lagu ini? Toleransi antar umat beragama. Oke, ya. Toleransi antar umat beragama. Kata kuncinya adalah toleransi, ya. Dengan tema kita pagi hari ini, kata kuncinya adalah toleransi, ya. Nah, memang di negara kita ini itu beragam. Kalau kita tadi menyanyikan lagu yang bertema perbedaan agama, tetapi selain perbedaan agama di lagu itu juga menyatakan ada perbedaan pendapat, bahwa setiap orang itu pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda, cara berpikir yang berbeda. Apalagi Indonesia ini adalah negara yang majemuk, ya. Negara Indonesia ini kan majemuk. Kemajemukannya tuh di mana saja? Coba kalau kalian tahu. Kemajemukan bangsa Indonesia itu terletak selain agama, suku, ras, bahasa, budaya, ya, banyak sekali. Ini baru sebagian, ya, baru sebagian. Dan sebetulnya bahwa perbedaan yang ada di Indonesia ini berpotensi untuk terjadinya perselisihan atau terjadinya perpecahan, ya, karena perbedaan ini. Nah, karena itu dalam menyikapi perbedaan yang ada, maka kata kunci yang pertama adalah toleransi. Kata kunci yang kedua adalah solidaritas. Apa itu toleransi? Ya, ada yang bisa menjawab? Apa itu toleransi? Toleransi itu tindakan aktif, ya. Ada sesuatu yang harus dilakukan. Toleransi sama dengan solidaritas. Toleransi adalah kemampuan untuk menghargai, kemampuan untuk menghormati, ya.
Ada tindakan bahwa kita tuh mampu menghargai perbedaan yang ada. Kita tuh mampu menghormati perbedaan yang ada. Nah, sebetulnya toleransi itu adalah jembatan. Ya, jembatan untuk mengatasi perbedaan itu namanya toleransi. Ya. Kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk mentoleransi perbedaan, maka yang terjadi adalah perselisihan. Ya. Karena yang muncul adalah aku, ego. Misalnya nih, di sini ada suku Jawa, ada juga suku Batak, ya. Kalau yang teman-teman yang suku Jawa mengatakan orang Jawa itu lebih bagus atau lebih baik karakternya daripada orang Batak, orang Batak akan tidak terima. Dia mengatakan enggak bisa, saya ini yang orang Batak itu punya karakter lebih kuat dari orang Jawa. Nah, kalau kalian akan terus seperti ini, maka tidak akan ada yang namanya kerukunan, ya. Tidak akan ada yang namanya persahabatan, perdamaian, itu tidak ada. Apalagi membangun solidaritas, nggak ada, nggak mungkin terjadi, ya. Nah, di dalam firman Tuhan di Injil Yohanes atau di Injil Matius, itu Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana kita bertoleransi itu dasarnya ada, yaitu dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Tentang apa tuh? Hukum kasih, ya. Tuhan Yesus menyampaikan, meneladankan kepada kita semua untuk mengasihi semua orang, ya, semua orang. Artinya kalau semua orang ya termasuk orang yang berbeda dengan kita. Kalau kita tidak punya kasih, maka kita tidak bisa menerapkan yang namanya toleransi. Kalau kita tidak punya kasih, maka kita tidak bisa menerapkan yang namanya solidaritas. Kalau kita tidak punya kasih, maka kita tidak bisa yang namanya membangun toleransi atau membangun solidaritas. Jadi hal yang paling utama yang harus kita miliki adalah KASIH, yaitu kasih. Nah, Tuhan Yesus melalui tindakan nyatanya terhadap perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub, itu adalah tindakan nyata dari teladan Yesus yang kemudian meruntuhkan batas-batas yang ada. Kenapa? Yesus yang berasal dari Yahudi, di mana orang Yahudi tidak menyukai orang Samaria karena menganggap orang Samaria adalah orang yang najis. Kenapa najis? Karena dia adalah keturunan campuran. Maka mereka tidak, orang Yahudi tidak mau bertegur sapa dengan orang Samaria. Yesus hadir sebagai manusia. Dia menyapa perempuan Samaria itu. Dia ngobrol dari hati ke hati, ya. Yang orang Yahudi tidak mau lakukan. Ya. Ini orang Samaria dianggap berbeda derajat. Orang Samaria dianggap tidak satu level dengan mereka. Tetapi Yesus meruntuhkan batas-batas itu. Kenapa? Karena kasihnya yang begitu luar biasa terhadap semua orang, juga terhadap perempuan Samaria ini. Bahkan kalau kemudian perempuan Samaria ini mengatakan bahwa Yesus adalah nabi, gitu ya. Karena perempuan Samaria ini sangat dikenal Yesus dengan baik, padahal itu adalah kali pertama Yesus bertemu. Kalau Yesus tidak ada kasih terhadap perempuan ini, maka dia tidak mau bertegur sapa. Dia tidak mau membawa perempuan ini dengan perilakunya yang sebetulnya, ya. Kalau kita mau belajar lebih dalam, perempuan ini memiliki pribadi yang tidak baik, gitu. Dan selain orang Samaria, dia juga punya karakter yang nggak baik, tetapi Yesus mau bertemu dengan, ngobrol dari hati ke hati dengan perempuan ini. Nah, itu salah satu teladan buat kita semua, bahwa di dalam hidup bermasyarakat yang majemuk ini, dasarnya adalah kasih. Yang kemudian dari kasih itu mampu menjembatani kita
untuk memunculkan sikap toleransi dan kemudian berkembang ke arah solidaritas. Nah, solidaritas yang harus dibangun ini adalah solidaritas yang positif, ya. Jangan kalian karena mendukung temanmu yang hobinya tawuran, maka kalian ikut mendukung temanmu untuk tawuran. Kalau ditanya, kenapa kamu dukung mereka yang mau tawuran? Kami kan teman baik, Bu, maka saya harus menunjukkan solidaritas saya karena dia diganggu oleh geng sebelah. Oh, tidak seperti itu, ya. Solidaritas itu solidaritas yang salah, ya. Solidaritas yang benar itu ya menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Temanmu sakit, membutuhkan biaya, yuk tunjukkan empatimu, kita solidaritas mengumpulkan dana. Itu solidaritas yang baik, ya. Nah, tentunya dalam menerapkan toleransi dan solidaritas itu tidak mudah. Pasti ada tantangannya, ya. Kira-kira apa tantangannya dalam menerapkan toleransi? Apa? Tantangan dalam menerapkan toleransi, ada yang tahu? Misalnya apa? Dihina. Oke, satu dihina. Dalam menerapkan toleransi itu tantangan yang pertama adalah dihina. Ada lagi tantangan berikutnya ketika kita menerapkan toleransi atau menghargai perbedaan, menghormati perbedaan. Tantangan pertama dihina. Tantangan kedua apa ya? Ya, perbedaan itu tidak hanya agama. Perbedaan itu ada bahasa, ada perbedaan budaya, ada perbedaan pendapat tadi. Kalau pertama tadi, tantangan pertama dihina. Yang kedua apa? Tantangan yang kedua dari toleransi atau solidaritas apa? Ketika kita berani berpendapat, maka kita berani menerima resiko ditolak, ya. Ketika kita berani berpendapat, maka kita harus berani menerima resiko ditolak. Jangan kemudian yang memberi pendapat harus memaksakan kehendaknya. Pendapatku A ya harus A. Kan tidak sesuai. Tadi setiap pribadi punya pemikiran yang berbeda, ya. Jadi nggak boleh memaksakan pendapat. Jadi kalau kita berpendapat, ya puji Tuhan diterima. Kalau tidak diterima, ya harus legowo, ya. Nah, bagaimana dengan mereka yang menerima pendapat? Menghargai pendapatnya raja, jangan kemudian menghina, mengatakan opo wi pendapatnya raja, ora jelas, nggak jelas gitu, ya. Nggak boleh, ya. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda, ya sampaikan pendapatmu di forum dengan baik, dengan memberikan alasan-alasannya. Jangan hanya bisa menjadi hakim buat temanmu yang memiliki pendapat, ya. Nah, ini yang namanya menghargai perbedaan pendapat, ya. Nah, bagaimana dengan mereka yang berbeda budaya? Misalnya Gifka ini berasal dari Medan, ini punya budaya yang berbeda. Contohnya apa, Gif? Budaya yang berbeda dengan orang Jawa apa, Gif? Apa aja? Misalnya ya, kalau Bu Mada boleh menyampaikan, orang Batak ini terbiasa berbicara keras gitu, ya. Itu budaya orang Batak. Kalau berbicara adalah keras. Bagi mereka itu sudah biasa, tapi kadang-kadang di Jawa seringkali orang mengatakan, oh Gifka ini marah-marah, padahal sebetulnya Gifka ini bicaranya biasa aja, ya. Sering kayak gitu nggak, Gif? Ya, jadi kan ini perbedaan, ya. Kalau orang Jawa itu kan biasanya bicaranya pelan-pelan, halus, berbeda dengan karakter orang Batak gitu, ya. Nah, ini perbedaan. Kalau tidak ada jembatannya, pasti jadinya nggak baik gitu, ya. Nah, Bu Mada ini bergereja dari salah satu gereja
Jawa gitu ya. Tetapi di gereja Kristen Jawa ini tidak semuanya orang Jawa. Ada orang Bataknya juga gitu ya. Nah, bagaimana kita memfasilitasi? Ya, kita beribadah tidak hanya memakai bahasa Jawa, tetapi juga ada bahasa Indonesia yang bisa dipahami oleh orang Batak. Nah, ini bagaimana solusinya atau pemecahannya ketika menghadapi perbedaan. Ini salah satunya ya. Nah, sekarang Bu Mada minta kalian untuk berdiskusi, karena nanti kalian juga akan mempresentasikan apa yang kalian diskusikan ya. Temanya masih tetap toleransi ya. Nah, toleransi itu kan tidak hanya terjadi di sekolah, toleransi tidak hanya terjadi di gereja, toleransi tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu, tetapi toleransi terjadi dimanapun kalian berada. Harus tetap menerapkan toleransi dimanapun kalian berada. Nah, yang harus kalian diskusikan adalah yang pertama, yang pertama itu bagaimana penerapan toleransi di lingkungan, satu, keluargamu, dua, lingkungan kanan kiri atau tetanggamu gitu ya. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga di lingkungan kita di sekolah ini ya. Silakan berdiskusi, ditulis, karena nanti disepakati salah satu akan menyampaikan hasil diskusinya ya. Yuk, silakan berkelompok, kelompok cewek dan kelompok cowok. Saling berhadapan nggak apa-apa. Waktunya 10 menit ya. Ya, 5 menit lagi. Lima menit lagi. Ada kesulitan? Tidak ya? Karena ini adalah hal yang biasa terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Sudah? Oke, baik. Waktunya mempresentasikan hasil diskusi singkat kalian. Ya. Silakan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi yang singkat tadi. Silakan maju kelompok 1. Ya. Jangan lupa Shalom semuanya. Shalom. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang toleransi. Sebelumnya, nama saya Rizra Shalomita. Nama saya Priscilla Saputra. Nama saya Gisela. Nama saya Adi Samudera. Di sini dari yang kita diskusikan ada 3 tempat, yaitu rumah, masyarakat, dan lingkungan sekolah. Di rumah kita mendapatkan 2 poin, yaitu menghargai pendapat ketika menentukan tempat liburan, menghargai keluarga yang berbeda agama dalam satu rumah. Di lingkungan masyarakat ada menghargai tetangga yang berbeda agama, menghargai pendapat kita kumpul RT. Lalu selanjutnya ada di lingkungan sekolah. Menghargai pendapat saat kerja kelompok, menghormati teman lingkungan beribadah,
Tidak berisik saat teman presentasi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Kira-kira ini tadi presentasi teman-temanmu, kira-kira dari kalian kelompok bapak-bapak ini ada yang mau bertanya nggak? Oke, kalau begitu Bu Manda yang bertanya, wujudnya apa ketika kalian menghargai di masyarakat itu, wujudnya apa gitu? Kalau tadi kan menghargai perbedaan agama, menghargai perbedaan pendapat. Nah, penerapannya tuh saat apa? Saat Idul Fitri kemarin Saat Idul Fitri kita ngucapin. memberi ucapan. Oke, bagus. Saat Natal, Saat Natal. teman kita yang berbeda agama mengucapkan selamat Natal juga. Oke, ya bagus. Sip, betul ya. Ya, terima kasih. Silahkan duduk. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Kelompok 2 sekarang, yuk. Halo teman-teman, Shalom. kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ada 3 lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Satu, bentuk toleransi di keluarga, menghormati kakak atau orang tua dalam berbagai pendapat, menghargai selera makanan yang berbeda dari saudara. Oke. 2. Bentuk toleransi di masyarakat. 1. Menghargai keberagaman budaya. 2. Menghargai pendapat orang lain. 3. Menghargai budaya orang lain. 4. Menghargai keyakinan orang lain. 3. Bentuk toleransi di sekolah. 1. Menghormati teman yang berbeda pendapat saat diskusi. 2. Menghormati teman yang sedang beribadah. 3. Menghormati agama orang lain. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari kalian? Terutama toleransi di sekolah. Ada pertanyaan? Kapan kalian menghargai temanmu yang berbeda iman? Saat beribadah. Saat beribadah? Terus kamu ngapain? Tidak mengganggu. Tidak mengganggu. Oke, ya. Tidak berisik. Baik. Terus tadi apa? Di masyarakat? Menghargai keberagaman budaya. Menghargai keberagaman budaya. Apalagi? Menghargai pendapat orang lain. Ya. Menghargai budaya. Kapan kamu menerapkan itu, menghargai budaya? Ketika apa? Saat pentas seni tradisional. Saat pentas seni tradisional. Oke. Di mana letak penghargaannya? Oh, penghargaan. Di mana letak menghargainya? Nonton tayangan. Dengerin ya, dengerin itu sudah merupakan salah satu toleransi ya. Good, terima kasih untuk kelompok 2. Kita beri aplaus ya. Ya, oke, silakan duduk. Ya, sebetulnya Ibu punya tayangan, tapi mohon maaf ini ada kendala teknis ya untuk kita tonton dan sepertinya tidak bisa dibuka. Nah, baiklah, karena kita tidak bisa menonton medianya, mari kita dari hasil yang kalian sampaikan tadi itu, mari kita simpulkan tentang bagaimana menerapkan toleransi di lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah. Pertanyaan yang pertama, mudah nggak? Tidak. Ketika di rumah mama masak yang itu bukan kesukaanmu tetapi kesukaan mungkin dari adikmu atau kakakmu atau ayahmu dan kamu nggak suka, tapi tidak ada makanan yang lain ya, dan kamu harus menikmatinya ya, karena menghargai mama yang sudah memasak untuk kalian. Ini tentu tidak mudah. Karena sebetulnya kalian bisa aja sih menunjukkan sikap yang lain, misalnya marah,
mama kok masaknya kayak gitu sih, aku kan nggak suka, mama kan tahu aku nggak suka gitu ya. Tapi ketika kalian memilih untuk tetap menikmati, itu adalah hal yang luar biasa positif gitu ya. Dan silahkan diterapkan di lingkungan rumah, karena perbedaan yang lain pasti akan muncul ya. Yang kedua, ketika kamu harus menghargai budaya orang lain di tengah masyarakat gitu ya, seperti yang Bu Mada sampaikan tadi, karena di sini, di tempat kita tinggal ini kan tidak hanya orang Jawa, ada orang yang berasal dari suku yang lain gitu ya. Nah, kita tetap harus menghargai. Jangan menganggap bahwa suku kita paling baik ketika kita mendengarkan mereka yang berbeda suku dengan kita dengan logat yang berbeda, kemudian kita mentertawakannya. Enggak, karena itu adalah budaya dari mereka juga, dan kita harus terbuka menerimanya ya. Dan ketika di sekolah ya, ada waktu-waktu untuk saudara kita yang berbeda iman menunaikan ibadahnya, maka kita yang tidak menunaikan juga tetap harus menghormati ya. Kalau orang beribadah tuh butuh suasana yang tenang, butuh suasana yang nyaman, ya kita berikan itu. Jangan teman-teman kita sedang beribadah kita ribut sendiri atau menghalang-halangi dengan mengajak, yuk kita ke sana aja, sementara mereka beribadah kita makan di sini. Nah, itu satu perilaku yang tidak baik gitu ya. Nah, itu yang bisa kita simpulkan pada pagi hari ini. Mungkin dari teman-teman atau anak-anak ada yang mau menambahkan tentang bagaimana sikap toleransi di tengah masyarakat. Nah, sebagai penutup, kita sudah di akhir jam pembelajaran. Kalau tadi kita buka dengan doa, maka kita juga akan mengakhirinya dengan menutup di dalam doa. Kita akan bersyukur kepada Tuhan sudah menyertai pembelajaran ini dari awal pertengahan hingga selesai ya. Kalau tadi dibuka oleh Kelvin, maka sekarang ditutup oleh Kintan. Yuk Kintan. Mari Bu Mada dan teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati pelajaran kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Kiranya apa yang disampaikan Ibu Mada bisa diterapkan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Amin. Terima kasih Kintan. Ya anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Minggu yang akan datang kita akan masuk materi yang baru ya. Anak-anak bisa membaca lebih dulu materi-materi yang akan kita pelajari, dan kita akan kembali bertemu di minggu yang akan datang ya. Sampai di sini, terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kerjasamanya di pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.